Hai anak-anakku semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua? Semoga makin semangat untuk menjalani puasa di hari-hari Ramadan. Di hari kedua Sanlat SDT Nahwanur ini, kita akan lanjutkan kisah perjalanan hidup Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hari ini kisahnya cukup sedih, namun penuh makna. Kisah itu adalah yatim piatunya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yuk kita simak bersama. Anak-anakku, masih ingatkah siapa ayahnya Nabi Muhammad? Ya, benar. Ayahnya Nabi Muhammad bernama Abdullah. Ia adalah putra bungsu kesayangan Abdul Muthalib. Dulu, saat Abdullah masih kecil, ia harus dikurbankan karena nazar atau janji Abdul Muthalib. Abdul Muthalib pernah berjanji, bila ia mendapat keturunan 10 anak lelaki dan tidak ada lagi yang lahir setelahnya, maka ia akan mengorbankan salah satu anaknya. Dan berdasarkan undian, Abdullah lah yang harus dikurbankan. Betapa sedih hati Abdul Muthalib kala itu, karena ia begitu menyayangi si bungsu Abdullah. Namun, akhirnya Abdul Muthalib mengorbankan 100 ekor unta. Ya, 100 ekor unta untuk menggantikan Abdullah. Masya Allah, sungguh jumlah yang luar biasa ya. Abdullah kemudian tumbuh menjadi seorang pemuda tampan, baik, dan penuh dengan sinar kenabian. Ia kemudian menikah dengan Aminah binti Wahab. Saat Aminah sedang mengandung Rasulullah, Abdullah terpaksa harus meninggalkan Aminah karena perniagaan atau perdagangan yang harus ia jalankan. Sungguh sedih Aminah saat itu karena merasa seolah-olah ini adalah pertemuan terakhirnya dengan suaminya. Saat Abdullah tiba di Yasrib, mendadak ia sakit dan akhirnya meninggal di sana. Sungguh sedih dan bingung Aminah mendengar kabar itu karena ia sedang menanti kelahiran bayinya. Di masa penantian itu terjadi peristiwa yang luar biasa. Aminah melihat sinar keluar dari perutnya, dan melalui sinar itu ia bisa melihat istana-istana di Busroh. Saat itulah ia memahami bahwa anak yang akan dilahirkannya itu adalah anak istimewa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku tersayang, pada hari Senin pagi, tanggal 12 Rabiul Awal, pada tahun yang sama dengan penyerbuan Abraha, yaitu tahun gajah, Aminah melahirkan seorang bayi laki-laki. Saat itu bertepatan dengan bulan Agustus tahun 570 Masehi. Aminah mengutus seorang untuk memberikan kabar ini kepada Abdul Muthalib. Abdul Muthalib bergegas datang. Ketika mengambil bayi itu dari pelukan Aminah, dadanya bergemuruh, dipenuhi rasa sayang. Kehadiranmu mengingatkan aku kepada ayahmu. Sungguh, di hatiku, kini dirimu hadir sebagai pengganti Abdullah. Demikian Abdul Muthalib berucap. Dengan penuh rasa syukur, Abdul Muthalib menggendong cucunya bertawaf mengelilingi Ka'bah. Kali ini tidak kepada berhala, tetapi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abdul Muthalib berdoa dan bersyukur. Aku memberimu nama Muhammad, kata Abdul Muthalib. Orang-orang bertanya, mengapa tidak engkau beri nama dengan nama nenek moyang kita? Maka jawab Abdul Muthalib, kuinginkan ia menjadi orang yang terpuji bagi Tuhan di langit dan bagi makhluknya di bumi. Begitulah nama Muhammad diberikan kepada cucunya. Anak-anakku tersayang, saat itu di kalangan bangsawan Arab sudah berlaku tradisi yang baik, yaitu mereka mencari wanita-wanita desa yang bisa menyusui anak-anaknya. Anak-anak disusukan di pedalaman
agar terhindar dari penyakit, memiliki tubuh yang kuat, dan agar dapat belajar bahasa Arab yang murni di daerah pedesaan. Tidak lama kemudian, ke Mekah datanglah serombongan wanita dari kabilah Bani Sa'ad mencari bayi untuk disusui. Di antara mereka ada seorang ibu bernama Halimah binti Abu Zu'aib. Halimahlah yang kemudian akan menyusui Nabi Muhammad selama 2 tahun. Dan setelahnya ia akan mengasuh Nabi Muhammad sampai Nabi Muhammad berusia 5 tahun. Setelah berusia 5 tahun, akhirnya Muhammad kembali diasuh oleh ibunya Bunda Aminah dan kakeknya Abdul Muthalib. Abdul Muthalib adalah pemimpin seluruh Quraisy dan seluruh Mekah. Untuk dia diletakkan hamparan khusus tempatnya duduk di bawah naungan Ka'bah. Pernah suatu ketika Muhammad duduk di tempat itu. Para pamannya berusaha mencegahnya. Namun Abdul Muthalib justru meminta mereka untuk membiarkannya. "Biarkan anak itu," katanya. "Demi Allah, sesungguhnya dia akan memiliki kedudukan yang agung." Kemudian Abdul Muthalib duduk di atas hamparan tersebut sambil memangku Muhammad. Dielus-elusnya punggung Muhammad penuh sayang. Abdul Muthalib begitu mencintainya. Suatu ketika Aminah membawa Muhammad dan budaknya Ummu Aiman untuk datang ke Yathrib, Madinah. Mereka mengunjungi makam ayahnya Muhammad, yaitu Abdullah, dan untuk menemui saudara-saudaranya di Yathrib, Madinah. Sampainya di Yathrib, mereka disambut oleh saudara-saudara Aminah. Kepada Muhammad diperlihatkan rumah tempat ayahnya meninggal dulu, serta tempat ia dikuburkan. Itu adalah saat pertama Muhammad benar-benar merasa dirinya sebagai anak yatim. Ia begitu sedih sebenarnya. Akhirnya, setelah sebulan tinggal di Mekah, mereka pun bersiap pulang. Mereka berjalan dengan menggunakan 2 ekor unta yang mereka bawa dari Mekah. Akan tetapi, di tengah perjalanan, di sebuah tempat bernama Abwa, Bunda Aminah menderita sakit hingga kemudian meninggal di tempat itu. "Ibu, ibu, ibu," panggil Muhammad kepada ibunya yang kini menjujur kaki. Dalam pelukan Ummu Aiman dengan air mata meleleh, Muhammad menyaksikan tubuh ibunya dikuburkan di tempat itu. Begitulah anak-anakku tersayang. Pada usia 6 tahun, Nabi Muhammad telah menjadi anak yatim piatu. Muhammad kemudian dibawa pulang oleh Ummu Aiman. Dia pulang sambil menangis dengan hati pilu karena kini sebatang kara. Muhammad makin merasa kehilangan dan menjalani takdir sebagai seorang anak yatim piatu. Abdul Muthalib pun menyambut kedatangan cucunya itu di Mekah dengan rasa iba yang dalam. Kecintaannya kepada Muhammad makin bertambah. Namun Allah sudah menentukan hal yang lain. Pada usia 80 tahun, sang kakek meninggal dunia. Saat itu Muhammad berusia 8 tahun. Dia mengiringi jenazah kakeknya terkubur sambil menangis. Nah, anak-anakku, demikianlah kisah mengenai yatim piatunya Nabi Muhammad SAW. Sungguh sangat menyedihkan sekali ya. Pada usia 6 tahun ia sudah menjadi yatim piatu, dan ketika ia 8 tahun ia juga kehilangan kakeknya. Hikmah apa yang bisa kita ambil dari cerita ini? Ya, sangat penting bagi kita untuk selalu menghormati dan menjaga perasaan orang tua kita. Semasa mereka hidup, maka buatlah kenangan indah bersama orang tua kalian.
dengan rajin sholat, rajin mengaji, sering membantunya, dan bercengkrama dengan mereka setiap waktu. Terima kasih. Sekian sirah hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.